500. Kepada asisten yang bertugas dipersilakan. Cek, apa suara saya terdengar teman-teman? Terdengar. Oke. Kita langsung mulai aja pada acara pengambilan sampel darah. Sebelumnya, kemarin kan sudah apa sih tujuan dari pengambilan sampel darah pada acara ini? Yang pertama itu untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengambilan sampel darah pada ternak kambing atau domba, ayam, dan sapi. Setelah itu nanti kita juga akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara pengambilan darah yang baik dan benar. Next. Nah, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh organisme tersebut. Selain itu, darah juga berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Nah, di dalam darah itu terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel sendiri itu ada DNA. Oleh karena itu, dalam praktikum kali ini dilakukan pengambilan sampel darah untuk menganalisis DNA dari ternak tersebut. Next. Nah, sebelum masuk ke alat dan bahan, kenapa sih kita melakukan pengambilan? Sebelum kita melakukan pengambilan darah, kita itu melakukan pengukuran kuantitatif pada ternak. Kenapa begitu? Karena gen yang kita pakai dalam praktikum DA-Gen ini kan gen MC4R. Ada yang ingat nggak gen MC4R itu fungsinya untuk apa? Coba teman-teman yang tahu bisa jawab. Membantu pertumbuhan ya Mbak, penggemukan. Ya, betul. Jadi gen MC4 itu kan untuk pertumbuhan. Nah, untuk melihat seberapa pertumbuhan dari ternak tersebut, makanya kita melakukan pengukuran kuantitatif. Nah, pengukuran kuantitatif yang dilakukan itu karena kemarin kita praktikumnya yang kemarin sudah luring itu pada ternak kambing, pengukurannya itu ada umur atau poelnya itu berapa, terus nanti ada panjang kepala, lebar kepala, terus panjang telinga, lebar telinga, terus ada lingkar dada, ada juga panjang badan, kemudian ada tinggi pundak, tinggi pinggul, lebar pinggul, sama bobot badan. Oke, langsung aja, apa sih alat yang kita butuhkan dalam pengambilan sampel darah? Yang pertama itu ada vakum tube atau tabung hisap. Nah, vakum tube ini ukurannya bermacam-macam, ada yang 3 mili, 5 mili, 7 mili, sampai 9 mili. Nah, kita mau pakai yang mana itu tergantung kebutuhan kita nanti mau ambil darah sebanyak apa. Nah, fungsi dari vakum tube sendiri itu sebagai tempat sampel pertama kali saat diambil dari ternak. Nah, vakum tube sendiri ini juga ada bermacam-macam warnanya. Sebenarnya selain warna-warna yang ditampilkan di sini ada juga warna yang lain, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini hanya 3. Yang pertama itu ada yang warna merah. Nah, di vakum tube ini itu tidak ada penambahan zat aditif. Nah, biasanya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah. Kemudian yang warna hijau ini berisi gel separator atau plasma separator tube atau PST dengan antikoagulannya itu litium heparin. Nah, umumnya ini untuk digunakan pemeriksaan kimia darah. Kemudian ada tabung ungu. Tabung ini tuh berisi EDTA. Ada yang tahu arti dari kepanjangan dari EDTA enggak, teman-teman? EDTA tuh? Sepertinya di pelajaran biokim pernah ya. EDTA. Saya Mbak coba menjawab. Anjay. EDTA tuh etilen diamin tetracetic acid Mbak. Nah, iya betul. Atau asam etil. Ya, EDTA itu etilen diamin tetraasetat. Nah, fungsi EDTA dalam tabung ini itu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah atau sebagai antikoagulan. Nah, tabung ungu ini itu digunakan untuk pemeriksaan darah secara lengkap dan bank darah atau plasmed. Nah, karena kita di sini untuk analisis DNA, maka tabung yang kita pakai itu tabung yang berwarna ungu. Nah, tabung yang merah sama hijau ini biasanya dipakai di kesehatan gitu. Jadi kalau di AG itu kita pakainya yang ungu. Next. Kemudian ada needle atau
drawing needle atau jarum hisap sendiri. Nah, jarum ini ada ukurannya bermacam-macam. Ada nomor 14, 16, 18 itu untuk ternak-ternak yang besar seperti sapi sama kerbau. Terus ada 23 atau 25 itu untuk ternak kelinci. Nomor 21 itu untuk ternak ayam. Terus nomor 14 sampai 16 itu untuk ternak domba atau kambing. Kemudian ada standar tube holder atau corong. Nah, ini tuh sebagai tempat multi drawing needle sama vacuum tube. Jadi nanti itu untuk penghubung antara needle sama vacuum tube. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah praktek masih paham kan ya. Jadi nanti itu buat penghubung. Next. Kemudian ada squid. Nah, ini untuk pengambilan sampel darah. Squid sendiri ini tuh lebih sering digunakan di ayam. Jadi nggak perlu pakai needle kayak tadi, tapi langsung udah nyatu di squid. Kemudian ada ice box. Ice box ini sebagai tempat sampel waktu pertama kali diambil dari lapangan. Nah, kenapa sampel darah itu harus dimasukkan ke ice box? Ya, untuk mencegah terjadinya penggumpalan juga, biar saat sampai ke tempat lab, misal kita tuh darahnya tuh masih aman, masih bisa kita analisis. Kemudian ada sarung tangan sebagai pelindung tangan kita saat melakukan pengambilan sampel darah. Ya, tambahan di ice box sendiri itu nanti kita memasukkan ice pack. Ice pack sendiri ini ibaratnya sebagai kayak sumber dinginnya. Jadi nanti biar ice box-nya dingin itu dari ice pack. Biasanya itu ice pack. Paham kan teman-teman? Oke, next. Next, Mbak. Nah, oke. Kembali ke prinsip. Nah, prinsip dalam pengambilan darah sendiri, yang pertama itu kita harus memposisikan ternak dalam kondisi yang nyaman dan tenang. Nah, tujuannya itu biar nanti kita saat pengambilan darah itu tidak melukai ternak. Kalau ternaknya misal memberontak tuh kan nanti bisa salah tusuk atau gimana, malah kena lebih dalam gitu. Jadi ntar kita harus handling ternaknya sampai ternaknya tuh benar-benar nyaman dan tenang. Kemudian kita harus sterilisasi dengan alkohol. Nah, fungsinya itu untuk menghindari serta meminimalisir terjadinya infeksi pada ternak setelah dilakukan pengambilan sampel darah. Jadi sterilisasi dan alkohol sendiri itu nggak cuma dilakukan setelah pengambilan darah, tapi juga sebelum pengambilan darah. Jadinya mencegah terjadinya infeksi pada ternak tersebut. Kemudian kita harus mengambil darah itu secukupnya saja sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kasihan juga ternaknya. Kemudian untuk posisi jarum suntik sendiri itu harus menengadah ke atas agar fungsinya berjalan dengan baik. Jadi di dalam needle itu nanti kan ada lubang. Nah, bentuknya itu di ujung sendiri itu runcing dan ada nanti waktu kita ngambil darah itu posisikan jarumnya itu menghadap kita dan menengadah ke atas agar darahnya itu bisa mengalir. Nah, usahakan ujung jarum tersebut tuh masuk dan tertutupi sehingga darah akan mudah masuk pada jarum tersebut. Jadi ntar langsung masuk ke vacuum tube-nya. Kemudian alat suntiknya itu nanti disuntikan berlawanan arah dengan pembuluh darah dan dimasukkan dengan lurus, tidak kuat dari pembuluh darah. Jadi jangan sampai waktu kita nusuk itu sampai terlalu dalam dan akhirnya itu kita sampai tembus keluar pembuluhnya itu. Ntar bisa terjadi kebocoran dan kasihan juga ternaknya. Gitu. Next. Oke, langsung ke teknik pengambilan darah. Yang pertama itu ada pada ternak ruminansia. Nah, untuk ternak ruminansia itu kita bisa melakukan di berbagai tempat. Yang pertama itu ada di vena jugularis. Nah, vena jugularis ini merupakan pembuluh darah yang terletak pada ventrolateral leher. Intinya itu nanti terletak di leher, bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, cara pengambilannya itu, pertama kita itu bisa melakukan pencukuran rambut di sekitar pembuluh darah, tapi itu hanya perlu. Kalau nggak perlu, nggak usah dicukur aja. Kemudian, kita nanti meraba dan pembuluh darah itu dibendung pada sepertiga distal leher, jadi di sepertiga bagian bawah gitu. Nah, setelah darah terbendung, daerah tersebut kemudian diusap dengan kapas yang dibasahi dan alkohol. Tujuannya seperti yang tadi sudah dijelaskan itu untuk desinfeksi. Kemudian jarum suntik steril
ditusukkan dengan sudut 30 derajat ke atas pada pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas. Next. Nah, setelah jarum masuk, nanti dilakukan aspirasi untuk mengambil darah yang dibutuhkan. Nah, jika darah tidak terhisap, artinya jarum belum masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau belum masuk, nanti tuh kita harus mencabut dulu kan, kita harus mencari posisi yang tepat. Nah, saat mencabut itu, nanti kita mencabutnya vakum tube-nya terlebih dahulu, jangan langsung semuanya diambil. Baru kalau vakum tube-nya udah diambil, baru kita tarik jarumnya. Nah, apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu biar nanti vakum tube-nya tetap steril, nggak kemasukan udara dari luar gitu teman-teman. Nah, ini gambarnya bisa dilihat. Nanti tuh kita bendung di bagian sepertiga distal leher, baru kita tusuk sesuai pembuluh darahnya. Nanti kalau kita udah tusuknya itu udah pas, otomatis darahnya bakal ngalir ke vakum tube-nya gitu teman-teman. Next. Kemudian bisa pada ruminansia bisa juga dilakukan pada vena sepalika antibrasi anterior. Nah, vena ini merupakan pembuluh darah yang terletak pada bagian distal anterior kaki depan. Jadi nanti itu ada di kaki depan. Nah, metode ini tuh lebih mudah jika domba itu direbahkan. Terus metode lainnya itu sama kayak yang dijelasin tadi, kita perlu mencukur bila memang itu perlu. Kemudian nah, perbedaan kalau tadi itu dibendungnya di distal leher, ini tuh dibendung pada bagian sikunya. Nah, setelah darah terbendung, kita usap lagi dengan kapas dengan alkohol untuk desinfeksi. Kemudian kita tusukkan dengan jarum, sudutnya itu sama 30 derajat ke arah atas pada pembuluh darah dan lubang jarumnya juga menghadap ke atas atau menghadap kita. Nah, setelah jarumnya masuk, kita lakukan aspirasi untuk mengambil darah yang dibutuhkan. Sama seperti tadi, jika tidak terhisap, berarti jarumnya belum masuk ke pembuluh darah. Jadi kita harus posisikan yang tepat. Kita tarik dulu, tapi yang ditarik vakum tube-nya terlebih dahulu, baru jarumnya gitu. Nah, ini contohnya ini pada anjing sih, nah, tapi hampir sama. Intinya di kaki bagian depan. Yang dibendung itu di bagian siku. Next. Nah, yang terakhir pada ruminansia itu pada vena sapena magna. Nah, vena ini merupakan pembuluh darah yang terletak pada daerah lateral kaki belakang dan menyilang dengan arah corneoventral sekitar tendo Achilles. Intinya itu nanti terletak di kaki belakang. Kalau tadi di kaki depan, ini di kaki belakang. Tahapnya juga sama, kita cukup dulu bila memang itu perlu, kemudian darahnya itu dibendung. Kalau ini dibendungnya di bagian proksimal. Nah, setelah darah terbendung, kita usap dengan kapas yang telah dibasahi alkohol untuk desinfeksi. Kemudian jarum suntik steril kita tusukkan dengan sudut 30 derajat ke atas pada pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas. Nah, setelah jarum masuk, kita lakukan aspirasi untuk mengambil darah yang dibutuhkan. Nah, jika darah tidak terhisap, berarti belum masuk ke pembuluh darah. Kita perlu cari posisi yang tepat. Nah, ini jadi posisinya itu ada di kaki belakang. Kita bendung di bagian sini. Next. Oke, yang terakhir itu ada teknik pengambilan darah pada unggas. Kalau di unggas itu kita melakukannya pada bagian vena pectoralis, yaitu vena yang terletak pada bagian bawah sayap unggas. Nah, prosedur pengambilan darah pada unggas ini sama yang kayak tadi. Kita harus menyiapkan unggas dalam keadaan posisi berbaring sambil dipegang. Intinya unggasnya juga harus nyaman, jangan sampai unggasnya itu nanti memberontak. Kemudian ada salah satu orang yang menahan kepala unggas ke satu sisi dan sambil membuka sayapnya sebelah. Setelah itu, sayap itu nanti kita bersihkan pada bagian yang akan ditusuk dengan kapas yang telah dibasahi alkohol. Nah, nanti itu pembuluh darahnya kan kelihatan ya teman-teman. Kita langsung saja masukkan jarum pada vena tersebut yang berada di bawah sayap. Setelah itu, ini kan nanti kita makanya pakai split ya, bukan yang jarum sama vakum tube terpisah. Jadi nanti langsung setelah kita ambil, kita taruh ke dalam vakum tube. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi ntar kalau di ayam itu pembuluh darahnya kelihatan banget. Tapi karena pembuluh darah ayam sendiri itu tipis, jadi itu kita harus benar-benar hati-hati waktu ngambil.
biar ntar tidak bocor. Tapi dalam setiap pengambilan darah sendiri itu kita juga harus yakin waktu nusuk ya, jangan sampai ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu kayak tarik ulur gitu kan kasihan ternaknya, ntar juga bisa ngelukain kan. Next. Oke, teman-teman, untuk materi pengambilan darah di sini sampai di sini. Sebelum ke tahap selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Saya Mbak izin bertanya. Gimana Faris? Jadi kan tadi ada beberapa bagian dari pembuluh darah itu, ada yang vena jugularis, ada yang dan lain-lainnya tersebut. Nah, kenapa pada kambing saat pengambilan darah itu hanya dilakukannya di vena jugularis ya Mbak? Terima kasih. Oh iya teman-teman. Jadi untuk praktek kemarin itu kita melakukannya itu di vena jugularis, bukan di vena caverna magna atau yang antebrasi anterior. Nah, kenapa begitu? Karena di vena jugularis itu yang paling sering kita gunakan. Karena di vena jugularis itu kita lebih mudah ngambilnya, dan untuk handling itu juga nggak perlu banyak orang. Kita cukup satu orang handling, satu orang ngambil darah gitu teman-teman. Dan pembuluh darahnya itu juga lebih mudah dicari sih. Pokoknya kalau kalian mau ngambil darah di kambing, kalian lebih baik sih pakai vena jugularis, lebih mudah. Gitu. Gimana Faris? Izin bertanya lagi Mbak, kan apakah ada cara-cara tertentu yang digunakan pada indukan yang sedang bunting gitu enggak ya Mbak? Terima kasih. Oke, jadi walaupun induknya itu lagi bunting atau apa, kita nggak terlalu itu sih. Yang penting kita ngambil darahnya itu sesuai kebutuhan aja. Kita tetap bisa melakukan di vena jugularis juga, bebas tetap pakai di mana aja. Lalu mungkin sedikit tambahan ya, Faris ya. Nah, mungkin untuk yang sedang bunting, lebih disarankan untuk ambil yang tidak bunting gitu loh, yang masih seperti pejantan atau mungkin yang indukan lain yang tidak bunting gitu. Karena kalau ambil saat bunting itu banyak resiko kalau tidak sesuai dengan SOP gitu. Oke, aku kembalikan ke Mbak Adrian. Oke, Faris, begitu. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut ke video? Oke Kak, terima kasih. Ada yang bertanya teman-teman? Oke, sepertinya belum ada. Sebelum kita lanjut ke video, untuk teman-teman yang kemarin sudah luring, apakah ada yang ingin review sebentar gitu cara pengambilan darahnya gimana kemarin? Ada yang mau volunteer? Berbagi ilmu teman-teman? Volunteer atau mau ditunjuk sama Mbaknya? Ayo, nggak apa-apa. Dapat Saya Mbak coba Mbak. Oke, Faris tuh. Jadi kan kemarin saat pengambilan darah, yang pertama tuh hewannya harus di-handling dulu. Caranya tuh dengan cara kambing tersebut dipepetkan pada pojokan gitu agar tidak bisa bergerak secara leluasa. Terus kemudian ternaknya disejajarkan. Habis itu ambil kapas, terus yang sudah dibasahi oleh alkohol 70%, kemudian diusapkan pada bagian leher. Terus kemudian setelah dioleskan, terus apabila sudah dioleskan, dicari pembuluh darahnya, vena jugularisnya. Venanya tuh kayak nampak kayak gendolan gitu sih kalau kemarin waktu pengambilan darah gitu. Caranya tuh tangan kayak diurut gitu lehernya, terus ditekan, ditahan, terus apabila ada tonjolan itu merupakan dari vena jugularis. Terus kemudian ambil needle yang sudah dipasangkan pada venojaknya, terus kemudian ditancapkan pada leher ternak tersebut. Habis itu apabila belum mengucur darahnya, cari lagi pembuluh darah yang tepat. Terus kemudian dipasangkan pada vacuum tiner tersebut. Apabila darah tersebut sudah
selesai keluar, diambil dulu vakutainernya, terus baru dicabut needle-nya. Mungkin itu, habis itu dibasuh dengan kapas lagi biar steril. Mungkin itu saja sih, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Faris. Betul ya, yang seperti yang dijelasin Faris, ya, seperti yang dijelasin tadi. Cuma kemarin tuh untuk kapas sendiri tuh sebelum nyari pembuluhnya kita olesin kapas pakai alkohol dulu biar kita nyarinya juga lebih mudah gitu sih teman-teman. Terus ada tambahan lagi ya teman-teman. Ntar kan kita masukkan ke vakutainer tuh. Nah waktu kita itu simpan ke Xbox kita harus kode vakutainernya dulu. Nah yang di kode itu ntar ada kode ternaknya apa sama tanggal pengambilannya tuh tanggal berapa gitu. Intinya kita recording gitu. Permisi Mbak, boleh saya tambahkan dikit ya? Boleh. Enggak ada. Ini sama ya kayak Faris yang dijelaskan Faris tadi. Nah itu tadi ya kita handling dengan cara satu orang menghandle ternaknya, kemudian kita menarik lehernya, itu handling yang cukup baik. Kemudian bagi yang mengambil darah atau mengambil sampel darah, itu dia sebelumnya udah memasang needle dengan dengan fellowship-nya itu sudah dipasang. Kemudian dengan ada dua cara untuk memasang itu. Yang pertama yang sering digunakan Pak Tony itu dengan digigit ujung ujung needle-nya, terus nanti kita mencari di bagian leher sampai terbentuk benjolan, karena itu adalah darah yang tertahan gitu. Jadi sangat mudah untuk melihatnya. Kemudian nanti needle dan fellowship-nya diangkat searah 30 derajat, di mana itu tidak akan menusuk lewat lehernya. Jadi ternaknya kalau kita menusuk dengan lebih dari 30 derajat, maka itu akan membuat ternaknya sakit atau cedera. Nah, terus setelah menemukan darah atau sudah menusukkan, itu tangan kita yang menahan atau yang menekan tadi tetap dalam posisi yang sama sampai kita memasukkan atau memasang vakum vakum toner ya, itu pokoknya. Terus itu sampai bunyi klek dan darahnya mengalir. Nah setelah itu nanti dicabut secara bertahap. Yang pertama itu vakum cleanernya, kemudian setelah itu needle dan fellowship-nya, dan jangan lupa tadi aku agak lupanya itu vakum cleanernya diputar searah angka 8, di mana itu berguna untuk biar tidak terjadi penggumpalan dari darah atau darah yang diambil tadi. Nah kemudian dikasih identitas dari ternaknya, kemudian dimasukkan di ice box, terus lupa pakai kapas tadi ya gitu. Tahu kayak gitu. Terima kasih Mbak. Oke Dana, terima kasih. Asisten lain ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Oke, tadi ada yang tinggalan ya. Jadi setelah kita ambil darah, vakum tube-nya itu kan digocok ya teman-teman, membentuk angka 8. Ada yang masih ingat nggak itu fungsinya apa yang kemarin pas vakum luring? Agar tidak terjadi penggumpalan, Mbak. Itu. Terus apa lagi ya? Mungkin kita lanjut ke video aja ya. Oke, ini ada video pengambilan darah pada domba atau kambing. Silakan dilihat ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang kemarin yang baru bisa dilihat ya di kami. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan pengambilan darah. Kemudian alat apa aja sih yang digunakan buat pengambilan darah? Di sini ada
ada vacuum EDTA, vacuum tube. Ya, bentuknya seperti ini. Ini vacuum tube ini isinya adalah EDTA. Fungsinya untuk membuat darah itu agar tetap tidak membeku, jadi anti koagulan. Ya. Kemudian di sini ada PD Vacutainer. Ini jarumnya. Ini ukurannya 21 ya. Warnanya hijau. Seperti ini. Kemudian ini ada alcohol swab. Ini untuk membersihkan domba sebelum diambil darahnya. Dan ini adalah holder untuk menyambungkan jarum dan tabung vakum atau EDTA tadi. Cara pemasangan seperti ini. Kalau mau pengambilan darah, jadi jarum ditancapkan di ujung holder, kemudian di bagian sini nanti kita masukin tabung EDTA-nya. Oke. Ya, ini kalau jadi posisi ternak itu yang darahnya harus kita tenangkan dulu ya, supaya dia, yang penting dia jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak nanti susah. Kemudian kita cari vena jugularisnya di sebelah leher dengan cara menekan seperti ini. Dan kita cari venanya yang apa namanya, yang menggembung. Jadi kayak ototnya. Tapi kalau bulunya lebar seperti ini biasanya lebih sulit dibandingkan bulu yang pendek ya. Ya. Ya kan? Langsung bisa. Dunganya lebih kalem. Ya. Langsung doang, langsung kena. Ya. Ya.
Oke teman-teman, sekarang ada video pengambilan darah pada unggas. Karena kemarin belum praktek, bisa dilihat juga nih yang kemarin udah ikut luring. Ya teman-teman, tadi kan ada alkohol swab ya. Jadi itu sama aja kayak kapas dikasih alkohol. Cuma kalau alkohol swab itu lebih praktis dan lebih enak sih. Tapi harganya itu pasti lebih mahal kan teman-teman. Oke, kita tonton aja. Halo teman-teman, jadi ini kita mau pengambilan darah ayam. Jadi ketika kita mau ambil darah, kita harus bisa, yang pertama handle-nya harus benar. Posisi ayam harus seperti ini. Dia posisinya tidur ke atas. Kemudian nanti kita mengambil darahnya lewat pembuluh dari sayap. Karena dia tebal, kita hilangin dulu ini. Ini. Jadi dia venanya ada di sayap. Ada 2 vena di sini, pertemuan pembuluh sini. Ada 2 cabang, kemudian di sini ada 1 cabang. Kita mengambilnya dari sini ke sini. Ini ya. Pakai jarum itu Ditunjuk. Fokus nggak? ditunjuk pakai itu aja. Nih. Nggak bisa fokus ya? Kedekatan. Nah, Oh, mbak pakai ini harusnya. Nah, tuh. Udah apa? Udah. sampai darah mulai keluar. Sampai darahnya keluar, jadi pelan-pelan tarik aja. Kemudian sudah. Kalau berhasil ini dia tidak menggelembung ya, tidak menyendal. Tidak ada Dia darah dimasukkan ke dalam keluar. sini. Oke, nice. Oke, teman-teman, sebelum lanjut nih, Mas mau tanya nih, ada yang tahu nggak kenapa sih dari alat dari unggas sama ruminansia itu agak beda? Tadi kan kalau ruminansia kayak domba kambing kan pakainya kan itu ya, yang kotak-kotak itu apa namanya? Terus kalau pakai unggas tadi apa? Nah, itu kenapa tuh? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya Mas coba menjawab Mas. Oke, Faris. Jadi kalau perbedaannya tuh yang pertama itu dari tipis sama tebalnya pembuluh darah Mas. Hmm. Jadi pada unggas tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ati juga, pembuluh darah unggas itu kan tipis. Nah sehingga tuh pakai jarum suntik yang juga gitu sih Mas. Terus pada domba sama kambing itu menggunakan needle juga apa tuh namanya untuk mengukur itu besar kecilnya dari pembuluh darah gitu sih Mas kalau menurut saya, tergantung dari ternaknya juga yang dipakai, makanya jarum yang dipakai juga berbeda. Oke. Jadi bener ya. Jadi kenapa di ruminansia tuh pakainya ada vacuum holdernya, terus needle-nya tuh terpisah, terus diunggas tuh pakai jarum suntik baru dipindahin ke tabung tuh karena itu dari pembuluh darahnya udah jelas beda lebih kecil. Nah sekarang Mas mau tanya lagi, semisal nih kan kalau di daratan rendah sama daratan tinggi kan beda ya, apa suhu temperaturnya kan beda. Nah, otomatis jika temperaturnya beda, biasanya untuk ruminansia itu pembuluh darahnya akan mengecil. Nah, itu sama nggak pakai alat yang sama atau beda? Kecuali Faris, gantian. Ada yang bisa jawab?
harus pakai jarum suntik kah atau pakai vacuum holder juga atau gimana? Ada yang bisa bantu jawab sebelum ditunjuk ke Izin ahli? menjawab, Mas. Mohon izin menjawab, Mas. Siapa? Oh, Siapa nih yang mau jawab nih? Rame nih. Oke, yuk Tommy. Oke, makasih Mas. Mungkin secara teknis sederhana dan juga kelihatannya aja ya Mas ya. Kalau pembuluh darahnya yang venanya pectoralisnya ayam kan cenderung kecil. Kenapa itu mengharuskan memakai suntik yang kecil, spuit gitulah Mas. Nah, untuk sedangkan yang ruminansia karena memang gede dan juga besar, makanya itu bisa digunakan dengan menggunakan jarum apa vacutainer. Secara sederhana seperti itu sih Mas, kalau saya. Makasih. Oke, tadi kan kan kalau di daratan tinggi nih, daratan tinggi yang aku maksudku kan daratan tinggi kan biasanya kan untuk ruminansia kan pembuluh darahnya kan agak mengecil ya. Nah itu Pak tetap pakai itu enggak gitu? Beda, ini bukan permasalahan yang unggas lagi. Kalau menurut saya tetap bisa pakai ini Mas, apa jarum suntik vacutainer itu Mas, jarum suntik. Jarum vacutainer itu lah Mas. Nggak perlu Holder ya, pakai ya. jarum suntik itu. Iya Mas. Nah oke, jadi betul ya jawabannya ya, tetap bisa dipakai ya dipakai vacuum holder juga ya sama needle-nya juga ya. Nah juga kalau di lapangan yang langsung juga itu sebenarnya untuk kambing pun bisa pakai jarum suntik. Tapi karena ada yang lebih mudah, kenapa enggak gitu loh? Pakainya yang needle pakai vacuum holder terus dipasangi tabung gitu. Nah sekarang Mas mau nampilin yang sapi. Bentar, kita cariin videonya dulu. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman, ada masalah dikit.
Sorry teman-teman ya, ada kendala teknis. Oke teman-teman, jadi tadi udah aku tampilin ya video yang ruminansia besar kayak sapi juga ya. Nah, untuk sapi karena nggak mungkin kan kita handling kayak kambing diapit atau apa dipepetin itu agak susah juga. Nah, jadi untuk ruminansia besar kayak sapi, kerbau, atau mungkin ada apa lagi ya yang ruminansia besar? Ya itu hanya sapi, kerbau gitu harus pakai kandang jepit biar mempermudah gitu. Gitu. Mungkin dari Mas Mbak Asisten ada yang mau nambahin nggak? Atau mau atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Oh, cek. Itu Mas buat Mas pada teman nih. Oke teman-teman, izin menambahkan ya teman-teman. Jadi mungkin bedanya pengambilan sampel darah di ruminansia antara kambing dan sapi mungkin yang pertama mungkin handlingnya benar tadi yang sudah disampaikan Mas Ican. Jadi handling di sapi lumayan sulit dan harus menggunakan kandang jepit. Dan karena tenaga dari ruminansia sapi juga sangat besar, ada dua cara, bisa di bagian vena jugularis maupun di vena caudalis yang bagian ke pangkal ekor. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Fuad, aku mau sedikit mau tanya nih. Tadi kan ada ukuran buat pengambilan darah kelinci ya. Nah, uh, untuk kelinci sendiri, mungkin nih materi minor ya, kayak ngambil, aku mau tanya, ngambilnya tuh setahu kalian tuh di mana? Di leher, di telinga, atau di ekor? Salah satu dah. Ada yang tahu nggak? Kalau kelinci, ada yang tahu? Ingin jawab, Mas. Ingin jawab. Ya, mulai, Dina. Di telinga, Mas. Benar. Di telinga ya teman-teman ya untuk spesifiknya kelinci sama babi ya babi. Itu di vena auricularis. Mungkin buat tambah-tambahan besok kalau dipotong mungkin bisa di apa akan ditanyain tuh gitu. Nah, terus tadi kan udah dijelasin juga cara ngambil di ayam ya. Nah, itu pembuluh darahnya namanya apa? Vena pectoralis Mas. Oke, sip. Pintar. Oke. Mungkin Mas Katon mau ada tambahan nih. Oke, mungkin aku Cek, suara aku masuk ya teman-teman. Aku mau tanya nih pada teman-teman, kan kita tadi ada video pengambilan darah dari berapa ternak ya tadi, sekitar 3 kan ya. Nah, aku mau tanya pada saat pengambilan darah di unggas, teman-teman itu butuh fakultainer nggak sih? Mungkin ada yang bisa jawab, monggo silahkan beri pendapatnya.
Kan tadi pengambilan darahnya pakai jarum suntik. Nah, teman-teman itu butuh fakutainer nggak untuk pengambilan darah di unggas? Enggak, mungkin yang bisa jawab silakan. Baik. Gantian ya, jangan Faris sama Wardana sama Tommy sama yang udah jawab tadi. Kalau nggak ada yang mau jawab, aku nanti nunjuk loh. Enggak, silakan yang mau jawab. Karena nggak ada yang mau jawab atau mau volunteer jawab, aku tunjuk aja ya teman-teman. Siapa ya? Mungkin Arifah bisa. Halo Kak. Halo, gimana jawabannya? Mohon maaf Kak, boleh minta tolong untuk diulang lagi pertanyaan. Oh, gini, kan kita tadi udah melihat video pengambilan sampel darah di 3 ternak. Nah, yang menjadi pertanyaanku itu pada saat kita mengambil sampel darah di unggas, kan kita menggunakan alat needle sama jarum suntiknya itu. Apa namanya? Yang jarum buat suntik itu. Nah, pertanyaanku, kita itu membutuhkan fakutainer atau enggak ya? Izin dijawab, ya Mas, kita tetap membutuhkan fakutainer untuk wadah darah yang diambil pakai jarum tadi. Cek suaranya agak kedengeran nih. Kecil. Halo Mas, izin dijawab. Kita tetap membutuhkan fakutainer Mas untuk sebagai wadahnya. Oke, bener lah teman-teman. Terus isi dari fakutainer itu tadi apa ya? Mungkin ada yang tahu? Atau mungkin Arifah mau jawab lagi? Ini cuma pengingat teman-teman dari materi yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Ati. Izin menjawab, untuk isi dari fakutainer tadi kan berisi darah. Nah, untuk tabungnya sendiri bisa menggunakan yang DPA, yang itu nanti untuk mencegah penggumpalan darah dari sampel tadi. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Bener ya teman-teman. Selanjutnya aku serahkan ke Mbak Ati lagi. Monggo. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi nggak? Belum ada? Saya Mbak ingin tanya Mbak. Haris lagi? Mau tanya. Apa? Tadi kan pada video kalau yang sapi itu di vena jugularis. Kenapa nggak ambilnya di vena caudalis ya Mbak? Kayak di ekor gitu kan, pangkal ekor juga bisa kan, kayak seingat saya bisanya di pangkal ekor juga gitu sih Mbak. Ini Faris mungkin Halo. aku izin jawab ya. Siapa ini? Cepat. Ya lanjutin aja nggak apa. Oke, mungkin Mas Fuad aja. Ya, menjawab teman-teman yang tadi kan di video pengambilan sampel darah sapi dicontohkan pengambilan di vena jugularis ya teman-teman. Memang ada dua, bisa di vena caudalis pangkal ekor maupun di vena jugularis. Nah, dalam video tadi kenapa kita ngambil di vena jugularis? Karena sapi yang kita ambil darahnya cukup liar, di mana sangat beresiko ketika kita mengambil di bagian belakang. Artinya beresiko ketendang ya teman-teman. Dan
Karena tenaga dari sapi juga sangat besar, meminimalkan terjadinya risiko, kita ambil di bagian vena jugularis, teman-teman. Seperti itu. Apakah menjawab, Tari? Berarti itu tergantung ternaknya juga ya Mas. Apakah liar, apakah kayak ternaknya apa itu tenang gitu ya Mas? Ya, kalau sebisa mungkin kalau kita pakai vena vena caudalis yang pangkal ekor harus kita jepit sapinya biar aman. Baik Mas Fuad, terima kasih telah bisa menjawab. Oke, ini ada pertanyaan juga di kolom chat nih. Apakah penanganan khusus kita terjadi hematoma khususnya pada ayam? Oke, aku mau jelasin dulu nih. Biasanya tuh untuk penanganan khusus itu dari yang setelah ambil darah tuh nggak ada, cuma ditutup pakai kapas yang isinya apa yang udah dilalui sama alkohol gitu. Jadi biar nggak ada bakteri dari luar yang masuk ke pembuluh darah. Nah, untuk yang udah terjadi hematoma di setiap satunya, semisal kalian mau ambil darah tapi udah ada benjolan jendal gitu terus nggak bisa diambil, ganti sayap satunya gitu. Kalau misal sayap satunya udah nggak bisa, ya udah ganti ternak gitu. Nah, di unggas ini agak sedikit susah ya karena pembuluh darahnya kan juga kecil kan. Nah, jadi semisal di sayap satunya udah nggak bisa, ya udah ganti sayap satunya. Kalau dua-duanya udah diambil dan nggak keluar, berarti harus ganti ternak gitu. Apakah pertanyaannya menjawab, Yuli? Halo? Suaraku masuk ke teman-teman? Oke, oke. Gimana, Yuli? Oke, mungkin Juli ada sedikit gangguan ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, sama-sama Yuli. Ada yang mau tanya lagi nggak? Aman? Oke, mungkin sebelum itu aku Mas mau tanya deh. Kalau di kambing ada berapa metode yang bisa digunain untuk ambil darah? Maksudnya bisa diambil di mana aja gitu. Nggak nyebutin pembuluh darahnya juga nggak apa-apa. Ada yang bisa menjawab selain Faris, Tommy, terus yang tadi udah jawab pokoknya. Ada? Kalau nggak ada mungkin Mbak Ati bisa nunjuk deh. Oke, karena nggak ada yang volunteer, aku tunjuk ya. Aiko dong, Aiko. Mbak siang, ya Ya, silakan. ingin menjawab Mbak. Kalau dari yang sepengetahuan saya mungkin hampir sama ya karena sama-sama ruminansia. Jadi dari tadi vena jugularis, terus juga ada yang dari ekor, sama kalau nggak salah tadi ada yang dari kaki ya Mbak. Mungkin itu sih dari yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, bener ya buat Aiko ya. Oke, mungkin aku kembaliin ke Mbak Ati ya sekarang ya. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah? Udah cukup? Oke, mau langsung ke post test gitu. Udah siap post test? Kayak, ya udah cukup sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator ya. Cek cek. Oke teman-teman, karena tadi diskusinya udah selesai dan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Sekarang kita memasuki waktu post test. Teman-teman dapat mengerjakan. Sebelum itu teman-teman mau belajar dulu atau enggak? Enggak. Loh, kok enggak ada yang jawab? Kesempatan tidak datang dua kali.
Boleh langsung Kalau saja, gagal Mas. 3 kali itu kalibrasi. Oke, ini teman-teman, karena nggak ada yang mau belajar, langsung saja bisa mengerjakan post test melalui Elok ya teman-teman, sesuai kelas masing-masing. Dan apabila ada yang kesulitan mengakses link post testnya, nanti teman-teman bisa menghubungi asisten atau menghubungi di kolom chat. Terima kasih.